Teman-teman, ini adalah salah satu kasus penipuan yang saya alami sendiri. Ini berawal dari panggilan telepon yang mengaku dari customer service eToro yang mohon izin pada saya untuk menjelaskan peluang bisnis di eToro. Dia mohon izin untuk menyampaikan melalui pesan WhatsApp. Berikut ini adalah isi pesan WhatsApp dari customer service eToro. Ia awalnya menawarkan untuk menonton video di YouTube minimal 1 menit. Kemudian dia minta screenshot dari kita, bukti bahwa kita sudah menonton. Kemudian dia minta data kita, nama, bank atau e-wallet, nomor rekening atau nomor telepon e-wallet, kemudian umur, pekerjaan, dan telegram kita, akun. Kemudian dia suruh kita untuk follow telegram adminnya, ini @anisahputri18. Setelah ini maka saya melanjutkan percakapan melalui telegram. Berikut isi telegramnya di awal. Ini Anisah Putri yang tadi dikirimkan akun telegramnya. Ya, ini dia. Jadi dia menjelaskan dia akan mengundang kita untuk bergabung di grup tugas kerja eToro, mana tugas berikut akan diberikan oleh admin di grup eToro setiap jam. Jadi pekerjaan itu setiap jam. Ini adalah rincian komisi yang akan kita dapatkan dalam setiap jam. Di sini ada tugas pertama, seperti biasa. Tugas 1 itu menonton video di YouTube, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah kita selesai, kita screenshot, kita akan mendapatkan uang 16.000 ditransfer ke rekening bank atau ke akun e-wallet kita. Kemudian ada tugas 2 dan 3. Tugas 2 juga seperti biasa, menonton YouTube dengan link yang di-share oleh mereka, kemudian kita tonton, kita screenshot juga. Namun tugas kedua ini tidak langsung cair 16.000, tapi kita harus mengerjakan tugas 3. Nah, di tugas 3 ini adalah tugas gabungan. Tugas 3 ini adalah melakukan transaksi trading eToro. Tapi saya nggak tahu apa betul itu aplikasinya eToro atau sistem yang mereka bangun sendiri. Saya pun kurang tahu. Saya ikuti saja permainan mereka saat itu. Jadi berikut ini adalah jam mulai transaksi, itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi, nomor tugas 1 itu ada di jam 9. Kemudian kita ngerjakan tugas 2 di jam 10. Dan dilanjut tugas 3 dan tugas 2 itu merupakan tugas gabungan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tugas gabungan, sebelum saya sampai ke situ, inilah grup Telegram eToro. Di sini saya cek kemarin ada sekitar 200 member yang bergabung di sini. Saya nggak tahu apakah ini memang orang masyarakat awam semua atau tim dari mereka sendiri. Saya kurang tahu. Nah, ini contoh yang sudah saya kerjakan. Saya kirim screenshot, kemudian saya kirimkan e-wallet saya. Nah, nanti masuk 16.000. Ini juga saya kirimkan tugas kelima. Nah, ini ada penjelasan tugas 5 dan 6 adalah tugas kombinasi. Jika Anda hanya menyelesaikan tugas 5, gaji yang dibayar hanya 16.000. Dan jika Anda menyelesaikan tugas 5 dan 6, maka gaji yang akan dibayar 40.000 plus bonus. Ya. Ini saya kerjakan tugas 7. Jadi karena ini tugas gabungan 5 sama 6,
Saya kerjakan tugas 5, cuma menerima 16.000. Tugas 6 tidak saya kerjakan, saya lanjut ke tugas 7. Karena tugas 6 atau tugas gabungan lainnya itu merupakan tugas yang meminta kita untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening untuk dijadikan investasi untuk digunakan dalam trading eToro. Itu menurut mereka. Oke. Kemudian ini juga tugas 8 dan 9 adalah tugas paket kombinasi ya. Sama seperti tadi, maka saya tidak kerjakan tugas 9-nya karena itu adalah tugas yang trading. Sementara tugas 8 adalah menonton link YouTube. Nah, ini tugas 10 saya kerjakan. Tugas 11 juga. Oke, kita lanjut. Seperti apa trading yang dilakukan di eToro. Nah, ini pertanyaan yang saya ajukan di awal terkait tugas gabungan. Jadi tugas 2 dan 3 adalah tugas paket kombinasi ya. Tugas 2 dan 3, tugas 5, 6, tugas 8, 9 itu tugas paket kombinasi. Ini pertanyaan saya karena saya baru daftar, saya baru mulai. Saya coba yang 320.000 dulu. Saya transferkan ke rekening mereka 320.000. Ya. Oke, ini saya coba yang 320.000 dulu, Kak. Oke. Ini rekening tujuannya. Ini bukti transfer saya. Kemudian saya diarahkan untuk registrasi di webnya eToro, etoro1983.com. Saya nggak tahu kenapa ada 1983, apakah ini untuk menghindari sweeping dari Kominfo ya. Karena website seperti ini memang sedang gencar-gencarnya di sweeping sama Kominfo. Tapi saya ikuti dulu permainan sampai mana saat itu ya, karena masih dengan modal kecil 320.000, saya pikir oke lah. Oke. Nah, ini saya diarahkan untuk menghubungi guru katanya. Guru artinya ini adalah orang yang memang kegiatannya di trading cryptocurrency. Nah, saya diminta mentelegram Pak Agus dan mengirimkan bukti nomor kode kompensasi yang setelah saya setor tadi. Baik, sebelum kita lanjut, kita berpindah ke percakapan dengan Pak Agus. Ini dia. Nah, saya kirimkan bukti kompensasinya tadi, ETR 2023 ini yang di atas. Kemudian dia mengenalkan diri. Kemudian dia memandu saya untuk mengecek di aplikasi di websitenya etoro1983.com. Nah, saat transaksi ini dia minta saya untuk keluar dari grup eToro, keluar dari grup yang 200 member tadi. Oke. Selanjutnya ini dia minta kepada saya untuk mengikuti kata-katanya, untuk mengikuti arahannya. Jadi ini contoh perintahnya seperti ini. Nah, saya suruh masukkan jumlah 97.000 karena untuk pemula itu depositnya 320.000 dan akan dikembalikan sebesar 417.000. Jadi dia suruh kita masukkan jumlah 97.000. Nah, kemudian diminta untuk setting
bank tujuan, bank untuk pencairan atau e-wallet untuk pencairan. Saya isikan, kemudian benar, cair. Saya pun mengucapkan terima kasih. Kemudian saya lanjutkan percakapan berikutnya dengan Bu Anissa tadi, karena saya yakin ini masuk. Sudah saya terima uangnya. Saya pikir kalau gitu saya coba lagi, tapi dengan deposit yang lebih besar. Nah, sambil saya mengikuti lagi tugas-tugas yang lain yang menonton video YouTube, saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya setor 1.700.000. Saya setor 1.700.000. Oke, kemudian saya disuruh lagi menghubungi Pak Agus untuk mengirimkan nomor kode kompensasi berikutnya. Nah, ini adalah percakapan lagi berikutnya dengan Pak Agus. Nah, saya sudah setor 1.700.000. Kemudian saya lakukan transaksi lagi. Saya ikuti perintahnya, kemudian berhasil lagi. Sudah berhasil terima dananya, Pak? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya saya coba lagi. Saya naikkan top up saya. Entah alangkah bodohnya saya saat itu, karena saya lihat berhasil dan saya pikir perusahaan ini jujur. Saya coba top up lagi 2 juta. Ya, 2 juta, kemudian saya kirim lagi kode kompensasi ke Pak Agus. Bentar ya. Ya, sepertinya percakapan yang untuk yang 2 juta ini dengan Pak Agus sudah terhapus. Saya hapus kemarin. Kemudian saya lakukan lagi transaksi. Ya. Untuk yang 2 juta itu pun juga berhasil masuk ke rekening saya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan menonton link YouTube. Nah, kemudian saya lakukan lagi penyetoran. Bentar ya. Nah, saya ambil yang 6,5 juta. Saya ambil 6,5 juta, saya transfer melalui Dana. Kemudian saya disuruh menghubungi lagi Pak Agus. Saya tunjukkan bukti di aplikasi bahwa sudah di store 6,5 juta. Oke. Kemudian saya disuruh masuk ke grup khusus yang hanya terdiri dari 3 atau 4 orang atau 5 orang, ya, grup kecil yang melaksanakan tugas secara bersama-sama dipandu oleh Pak Agus. Jadi di tugas ini saya ternyata mendapatkan tugas gabungan. Jadi setoran yang saya lakukan ternyata bukan hanya 6,5 juta. Karena di awal saya pikir 6,5 juta saya store, kemudian saya lakukan transaksi, kemudian saya berharap masuk ke rekening saya 8 juta sekian. Sudah selesai, saya pikir seperti itu. Ternyata setelah kita setor di awal 6,5 juta dan setelah kita ikuti panduan dari Pak Agus, tugas belum berhenti. Di sistem itu memberikan lagi tugas kepada kita. Nggak tahu sistemnya seperti apa yang mereka buat ini. Nah, memberikan tugas lagi pada kita.
dan sebentar ya. Nah, seperti ini percakapannya. Nah, ini saya udah kewalahan ini karena disuruh mengerjakan tugas keduanya. Saya disuruh nyetor kembali. Saya nyetor kembali, ini saya percakapan lagi dengan Bu Anissa. Saya disuruh setor lagi 18.880. Saya disuruh setor tugas kedua. Sementara 6,5 juta tadi masih tertanam di sistem mereka. Nggak bisa saya tarik, saya harus selesaikan dulu tugas kedua. Karena jawaban dari Pak Agus tadi, dia terangkan di awal, jika mendapatkan tugas gabungan seperti ini, maka tidak boleh berhenti di tugas berikutnya. Karena menyebabkan kita harus selesaikan semua tugasnya, baru uang bisa kita tarik. Jadi saat ini saya kebingungan dan terpaksa saya pinjam dari kawan-kawan kantor, dan akhirnya terkumpul 18 juta sekian ini. Kemudian saya lakukan penyetoran lagi ke rekening atas nama Aris Munandar. Kemudian saya kirim lagi kode kompensasinya ke Pak Agus. Nah, saya transaksi. Saya harap ini transaksi terakhir. Ya, ini percakapannya. Nah, ternyata masuk lagi tugas ketiga. Tugas ketiga saya suruh nyetor 38 lagi. Aduh, nah ini saya pun mulai pening. Tapi karena saya sudah terlanjur masuk ke dalam, nggak mungkin saya tinggalkan sementara uang saya tertanam di situ. Terpaksa saya juga harus mencari uang 38 juta itu. 38 juta pun Pak Agus juga kasih solusi, karena saya tidak bisa mengumpulkan uang sebesar itu. Dia kasih solusi 40% ditanggung, dibantu oleh perusahaan, disubsidi, dipinjamkan oleh perusahaan 40%. Jadi saya cuma transfer 60%. Dan akhirnya saya kumpulkan juga dari teman-teman dan dapat uang tersebut. Saya transferkan kembali sebesar 24 juta. 24 juta saya cari lagi dari teman-teman kantor. Kemudian saya transfer 24.544. Ini kode kompensasinya saya kirim lagi dengan Pak Agus. Saldo saya posisi sudah 72.438.000. Oke, dilanjut. Ternyata di situ dalam transaksi muncul lagi tugas terakhir katanya. Tugas terakhir saya disuruh setor berapa? Cuma bisa dibantu 20%. Ini Bang nih. Tapi saat itu saya tidak bisa lagi mencari tambahan dana, maka saya minta dipisahkan dengan teman-teman lainnya yang ada di grup itu, yang berjumlah 4 orang dengan saya. Jadi saya tidak lagi diikutkan dengan grup yang bertransaksi dengan Pak Agus ini. Saya lakukan keesokan harinya. Dari sampai sini tidak ada penjelasan apa-apa dari pihak mereka, apa resiko yang akan saya dapatkan jika saya
memisahkan data atau tidak melakukan kerja kelompok atau kerja tim tadi. Tidak ada penjelasan dari mereka. Saya cuma berpikir bagaimana saya mendapatkan uang uang tambahan supaya uang yang sudah saya setor bisa kembali. Oke. Nah, ini pada tanggal 31 Agustus saya informasikan, Pak, saya sudah ada dananya, mohon petunjuk selanjutnya. Oke. Saya transferkan lagi 24.544.000. Saya pastikan lagi ke Pak Agus, setelah ini bisa narik kan Pak? Nggak ada tugas kelima kan? Dia jawab, tugas hanya 4 tugas saja Pak. Alhamdulillah, saya sampaikan. Saya kirimkan kode kompensasi yang saya terima dari Bu Anissa setelah saya setor tadi. Kemudian saya sampaikan ke Pak Agus. Saya ikuti arahan dia. Ini. Ya, semua saya ikuti. Suruh klik ETC, klik ke atas, klik 1 menit, masukkan angka 8 juta. Kemudian ini juga klik ke BTC, klik ke jatuh, klik 1 menit, masukkan 5.600.000. Sudah selesai ya. Selamat telah menyelesaikan tugas prabayar ini. Silakan lakukan penarikan sekarang katanya. Setelah penarikan harap tunggu dalam waktu lebih kurang 20 menit. Nah, posisi saldo saya sudah 170.218.000, tapi posisi skor kredit saya 70 ya. Posisi skor kredit saya 70. Katanya saya nggak bisa narik karena skor kredit saya cuma 80, cuma 70. Minimal skor kredit tuh 90 baru bisa tarik. Saya tanya kenapa skor kreditnya turun, katanya. Alasannya karena saya sudah melakukan pemisahan data. Saya tidak ikut bertransaksi dengan teman-teman yang lain. Jadi katanya saya harus nyetor lagi untuk memulihkan poin kredit saya. Poin kredit saya yang tadi 70 harus dinaikkan 100, jadi harus 30 poin harus saya naikkan dengan nilai 1 poin 1,5 juta. Ini luar biasa. Betul-betul nggak ada info di awal. Info di awal tidak ada saya terima. Saya harus cari 45 juta. Sudah. Sampai sini saya istighfar. Bapak perlu melakukan pemulihan poin, Pak. Saya minta kurangi aja 45 juta dari angka yang bisa saya tarik. Tidak bisa dikurangin, Pak, katanya. Saya cari 45 juta lagi, kok gini sih sakit. Kemudian dia kasih solusi karena di infonya tadi minimal 90 skornya bisa narik. Ya sudah, berarti saya nggak perlu ngejar 30 poin untuk mencapai 100 supaya bisa narik, tapi saya cuma ngejar 20 poin saja. Nah, dia kasih solusi Bapak perlu pemulihan 20 poin saja. 10 poin saya akan bantu Bapak biar bisa penarikan, Pak. Saya jelaskan lagi, saya nggak punya lagi, Pak, tolonglah, Pak. Jadi Bapak cukup 30 juta, Pak. Nggak ada, Pak, saya bilang. Saya hanya bisa bantu 10 poin, Pak. Mohon diusahakan, Pak. Saya sampai ngeluh, gila saya kayak gini. Bapak bantulah 30 poin, nanti tinggal potong. Ya, ini udah nggak ada, udah ceritanya sudah lain. Saya pikir tadi sudah bisa narik, ternyata seperti ini. Ya. Saya udah ngeluh ini ceritanya nih. Sampai saya bawa bukti hasil browsing saya di webnya OJK, saya tunjukkan eToro itu social trading. Saya pun sampai sini baru tahu, baru sadar. Nah, ini forex ilegal, nggak ada izinnya.
Oke. Saya cari lagi uang 22.500.000 untuk memulihkan poin tadi. Nih, sampai saya ngeluh. Nih, saya sampai katakan ke dia, maaf ya Pak, saya muslim, Bapak mungkin muslim juga. Saya pegang kata-kata Bapak, ini terakhir kalinya untuk transfer. Kalau setelah ini ada lagi permintaan transfer, seluruh percakapan ini saya simpan, saya bisa jadikan bukti hukum. Jadi mohon dengan sangat Pak untuk kerjasama. Ini sedang saya usahakan uangnya. Kita punya keluarga yang harus dijaga, jangan gara-gara ini saya makin terpuruk. Dia cuma jawab, iya Pak, setelah pemulihan silakan lakukan penarikan Pak. Uangnya saya setor ke resepsionis, iya Pak. Setelah saya setor, adakah prosedur yang saya lewati lagi Pak atau tinggal penarikan? Tinggal penarikan Pak, katanya. Oke, sedang saya setor Pak, menunggu resepsionis. Baik Pak, katanya. Nah, saya konsultasi lagi dengan Bu Anissa tadi. Saya sampaikan bukti transfernya. Kemudian saya sampaikan nomor kode kompensasinya ke Pak Agus. Nah, ini dilakukan transaksi lagi untuk memulihkan poin. Oke, sudah, saya pikir ini bisa narik. Poin saya sudah kembali 90. Ya, poin saya sudah kembali 90. Dia katakan, setelah selesai informasikan ke resepsionis ya Pak, tugas saya sudah selesai, silakan lakukan penarikan. Saya pikir sudah selesai. Ya, saya pikir sudah selesai. Kemudian saya sampaikan lagi ke Bu Anissa, bahwasan saya sudah melakukan setelah saya sudah mengikuti apa yang dipandu oleh Pak Agus. Nah, ketika lakukan penarikan nih ya, sini saya mulai penarikan di sistem. Sudah penarikan Kak? Baik Pak, jika sudah menerima pembayaran bisa beritahu saya untuk penarikan 0-30 menit. Oke, saya cek belum masuk ke rekening ya Kak. Sudah masuk Pak? Belum, bisa dicek catatan withdrawnya. Ternyata catatannya seperti ini. Lemas lagi saya. Posisi saldo sudah 196.718.000 yang akan saya tarik. Dia jawab, penarikan gagal, mohon diinformasikan ke resepsionis untuk detail selanjutnya. Saya tanya lagi ke resepsionis. Dia bilang, Bapak kemarin ada pengajuan dana pinjaman merchantnya. Iya, untuk dana pengajuan pinjaman dana merchant total sebesar 21.536.000. Harus dilunasin dulu ya Pak, dengan catatan tidak bisa potong dari saldo akun Bapak. Terkejut lemas saya. Tadi kata Pak Agus saya tinggal penarikan. Ini kata resepsionis, saya harus balikkan lagi modal yang 40% dan 20% yang saya pinjam waktu transaksi kemarin. Saya harus cari lagi 21.536.000. Waduh, betul-betul gila nih. Pemberitahuan di awal tidak ada. Di tengah jalan setelah kita setor semua uang yang sudah kita cari dari mana saja sumbernya, di tengah jalan mereka katakan seperti ini. Sampai emosi saya. Oke. Akhirnya saya transfer juga 21.536.000. Sudah. Saya coba lagi tarik. Seperti ini lagi. Alasannya seperti ini. Pengguna anggota yang terhormat, untuk keamanan dana Anda adalah pengguna baru karena dana platform Anda sudah saat ini melebihi 100 juta. Silakan hubungi Finansial Keuangan untuk membuka. Makin lemas saya. Apalagi ini saya bilang.
Bapak melakukan penarikan dana besar bisa langsung ke finansial kami, Pak. Maksudnya saya tarik 100 juta aja dulu kalau gitu. Silakan konsul ke Pak Ginting katanya. Aduh, saya mulai buka percakapan dengan Pak Ginting. Ini Pak Erik Ginting. Ini katanya finansial, keuangan. Finansial sama dengan keuangan. Entah gimana istilah mereka, saya pun masih terbodoh. Saya nggak ngerti. Saya tunjukkan bukti ini kepada dia. Ini katanya, dikarenakan akun eToro Bapak masih baru dan saldo akun di atas 100 juta, pihak merchant menginformasikan bahwa Bapak perlu melakukan permohonan pendaftaran pembukaan channel khusus untuk penarikan nominal besar. Ini kurang ajar. Dikerjai saya betul-betul memang. Lihat, saya disuruh nyetor lagi. Jadi yang harus saya setor untuk membuka channel khusus itu 30% dari saldo yang ada di sistem mereka. 30% kali 218 juta 254 ribu. 65 juta lagi yang harus saya cari. Ini gila ini. 65 juta lagi harus saya cari. Saya nggak sanggup. Sampai sini saya berhenti. Saya nggak mau lanjut, saya mau berhenti, balikkan saja modal saya, Pak. Dia tetap maksa, Bapak perlu membuka atau pendaftaran channel khusus penarikan besar terlebih dahulu, Pak. Jadi lain kali kalau Bapak ada penarikan besar, sudah tidak perlu buka lagi, tinggal tarik saja. Saya sampai mengeluh, betul-betul gak sanggup. Saya bilang gak perlu saya tarik lagi, Pak, gak sanggup. Saya cuma minta balikkan semua uang yang saya setor. Dia tetap maksa, Bapak harus melakukan pembukaan channel khusus dulu, Pak, untuk dapat langsung penarikan dananya. Saya bilang lagi, ambil aja semua sama kalian itu. Kalau memang gak mau balikin setoran saya, mau tarik uang pun pakai channel khusus segala. Mudah-mudahan gak jadi bala dimakan keluarga kalian, sampai saya sumpahin. Dia pakai alasan lagi, Pak, semua anggota sama, untuk penarikan besar harus buka channel khusus. Saya sampaikan lagi, semua biaya-biaya ini harusnya diinfokan di awal sebelum anggota melakukan pembayaran. Kalian jebak saya, setelah semua yang diminta saya transfer, baru ada info kayak gini. Nah, ini kurang ajar memang, betul-betul. Ini sampai saya sampaikan juga, saya juga tadi mulai cuma 6,5 juta. Tiba-tiba dapat tugas gabungan yang membuka jadi 100 jutaan. Siapa yang nyangka? Saya mau tarik di awal gak bisa, harus selesaikan tugasnya baru bisa tarik. Sampai saya sampaikan ke dia, gini aja, selama ini kita cuma komunikasi via Telegram. Saya nggak kenal kalian, entah pun foto dan nama kalian benar atau tidak. Saya datang ke kantor aja lah. Di situ nanti saya transferkan biaya pembukaan channel khusus. Ya, saya tanya, di mana kantornya? Gedung Perusahaan Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 15, Kantor Sahid Sudirman, Midzone, lantai 18. Catat teman-teman, mana tahu ada yang mau singgah ke sana, mau tanya-tanya, boleh ya. Saya sampaikan ke mereka, saya sampaikan ke Pak Erik Ginting, saya jumpai Bapak di sana. Di depan Bapak saya minta tolong transferkan uang pembukaan channel tadi, uang dari Bapak. Kita lihat sama-sama di situ. Jika setelah itu penarikan ternyata berhasil, langsung saya kembalikan uang Bapak di depan Bapak, biar sama-sama kita percaya. Saya tantang dia seperti itu. Saya nggak mau lagi keluar uang dari kantong saya dengan cara kalian, biar sama-sama kita percaya. Itu solusi dari saya. Kalau nggak, saya laporkan masalah ini ke pihak berwenang. Tanya, kapan Bapak mau ke sini, katanya. Saya katakan lagi, sepakat dulu dengan ini, katanya. Nah, dia tidak mau, ya, dia tidak mau menerima solusi dari saya. Dan sampai posisi ini saya baru tersadar betul-betul ini penipuan. Saya tanya lagi, di dalam ini banyak kantor, apa nama perusahaan Bapak di situ? Dia bilang, tanya saja ke Satpam, mau ketemu Pak Ferdi, manajer operasional eToro. Oke.
Ini keluhan semua dari saya. Ini saya sampaikan juga, saya juga sudah berulang kali bilang ke Bapak, saya tak akan keluarkan uang lagi untuk buka channel khusus atau apalah istilah dari kalian. Sudah cukup, kalau memang gak bisa kembali uang saya, ya sudahlah, mungkin sudah nasib saya. Saya katakan seperti itu. Nah, ini ada foto yang dia tunjukkan tapi udah dihapus dari dia. Dia menunjukkan bukti bahwa anggota lain juga melakukan pembukaan channel khusus, tapi dengan pengalinya 25%, bukan 30%. Jadi saya tanya lagi, kenapa tadi bisa dikali 25% sementara saya dikenakan 30%, katanya. Lah dia ngancam. Dia bilang 25% apakah Bapak mau bayar? Tidak mau juga kan? Itu semua perhitungan dari pihak merchant, Pak. Ya, artinya besaran persentase yang dibuat nggak ada standarnya kan, saya sampaikan seperti itu. Dia bilang pembukaan channel 25-30% dari total saldo akun anggota. Jadi saya tanya kembali, kenapa bisa 25%? Maksud saya, orang lain kenapa bisa 25% sementara saya dikenakan 30%, katanya. Ini semua aturan dari merchant, Pak. Dia nggak bisa menjelaskan aturan yang seperti apa, kategorinya. Dia cuma bilang ini semua aturan dari merchant, Pak. Dia bilang lagi dana yang Bapak setorkan untuk pembukaan channel khusus tadi akan bisa ditarik kembali. Itu angin surga lagi dibuatnya. Saya sudah nggak percaya sampai sini. Maaf Pak, kepercayaan saya sama kalian udah hilang. Sudah 5 kali saya dijanjikan seperti itu. Setor sekian langsung bisa tarik, enggak juga. Setor lagi langsung bisa tarik, enggak juga lagi. Bapak kalau digituin orang gimana perasaannya? Nah, dia juga nggak peduli. Ini terserah di Bapak saja, saya bagian finansial. Jadi kalau Bapak tidak mau, saya juga tidak memaksa. Iyalah, udah banyak uang saya masuk ke kalian, ngapain kalian maksa-maksa? Gitu. Selamat menikmati, saya katakan. Ini berikut inilah percakapan saya dengan orang-orang gila di dalam ini, ya. Yang saya juga jadi ikutan gila tadinya. Kemudian saya ingin juga tunjukkan beberapa bukti seperti ini. Nah, ini ada beberapa catatan, ya. Bonus peningkatan komisi ini yang dari Bu Anisah tadi. Berapa yang bisa kita hasilkan dari tugas-tugas ini. Ini bukti transfer saya ke mereka. Ini bukti setoran saya yang masuk ke sistem mereka. Nah, kita perhatikan kode eToro-nya, logo eToro-nya ternyata berbeda. Kalau kita cek di web, eToro itu logonya begini. Saya sudah terlanjur masuk ke dalam baru menyadari seperti ini. Saya pun nggak tahu gimana terbodohnya saya. Ini dia logo eToro seperti ini. Ada gambar tanduk, nggak tahu tanduk setan atau tanduk kerbau, ini nggak tahu kita. Nah, bedakan dengan yang di sini, kode lambang eToro. Ini saya transfer lagi 18.880, ya. Kemudian ini catatan perintah yang harus ini kita kerjakan, yang dari Pak Agus. Nah, ini bukti transfer saya, histori transfer saya ke mereka, ya. Ada 23.100.000, kemudian ada 18 juta sekian, ini ke bawah banyak nih. Ini posisi saldo saya yang perlahan-lahan meningkat. Saya nggak tahu gimana sistem mereka sengaja menaikkan sampai di atas 100 juta supaya saya membuka channel khusus. Itulah pintar mereka dan bodohnya saya yang mengikuti apa yang mereka perintahkan. Nih, posisi saldo saya udah sampai 101 juta. Ini saya transfer lagi ke mereka. Ini bukti saya sudah memesan di sistem.
sampai posisi 170 juta. Saya gila, betul-betul gila ya, dengan kerjaan seperti ini ya. Sudah 170 juta, saya transfer lagi 22 juta setengah, ini posisi jadi 196 juta 718 yang mau saya tarik dan ternyata gagal ya. Nih, saldo saya sudah 196 juta dan kredit point saya sudah kembali ke 90. Ini saya mau tarik tapi ternyata nggak bisa. Nah, ini bukti saya transfer kembali 21 juta ya. Nah, ini setelah masuk 21 juta nggak salah tadi, 21 juta dari 196 naik jadi 218, 21 juta. Ini untuk mengembalikan poin saya yang dari 70 ke 90 poin. Saya harus setor lagi sehingga posisi saldo saya sekarang 218 juta di sistem mereka. Ini saya nggak bisa tarik lagi di posisi sini. 218 juta saya tidak bisa tarik lagi. Saya disuruh buka channel khusus, bayar lagi 60 jutaan sekian. Saya nggak sanggup. Ini dia. Nah, ini dia. 30% kali 218 juta. 65 juta lagi yang harus saya transferkan untuk membuka channel khusus. Nggak tahu channel khusus gimana, nggak ngerti saya. Nah, ini bukti transfer ya. Ini bukti yang ada di sistem mereka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain jangan seperti saya. Kalau boleh ini di share juga ke teman-teman yang lain atau di OJK ataupun kejaksaan atau kepolisian atau aparat penegak hukum sebagai bukti, sebagai bahan untuk menjerat pasal-pasal pidana dan perdata kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.